Sebagai negara maritim, kawasan pesisir memiliki peran penting bagi peradaban kota-kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Wilayah pesisir di ibu kota Jakarta yang cukup luas memiliki ragam kisah yang turut mewarnai kehidupan masyarakat. Mulai dari mata pencarian, alam, hingga sejarah dan budaya yang merupakan bagian kecil dari cerita di pesisir utara Jakarta. Kawasan pesisir di Jakarta tidak lepas dari keberadaan kampung nelayan. Salah satunya Kampung Nelayan Kamal Muara yang terletak di RW 04, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Hasil laut seperti udang, cumi, kerang hijau, dan ikan teri merupakan potensi utama yang hadir sebagai berkah laut bagi nelayan di Kamal Muara. Nuansa Bugis cukup terasa saat hadir di Kampung Nelayan Kamal Muara. Rumah panggung khas Bugis dan dialek-dialek kental asal Sulawesi mewarnai kehidupan masyarakat di kampung ini. Sejak lama, Kamal Muara memang dikenal sebagai kawasan kampung Bugis di pesisir utara kota Jakarta. Dari total sekitar 2.000 warga yang ada di kampung ini, 90% diantaranya merupakan masyarakat asli Bugis yang hidup turun-temurun. Tidak ada catatan resmi yang pasti sejak kapan masyarakat suku Bugis mendiami kawasan Kamal Muara dan membentuk perkampungan nelayan. Namun dari cerita yang didapat dari warga secara turun-temurun, kedatangan suku Bugis dimulai sejak tahun 1960-an saat terjadi gelombang pendatang dari Sulawesi yang berlayar menuju kota Jakarta. Salah satu warga asli Bugis yang hidup di Kamal Muara adalah Baharudin. Pria berusia 61 tahun ini menjadi nelayan di Kamal Muara sejak tahun 1993. Baharudin yang sebelumnya merantau ke Provinsi Lampung memutuskan pindah ke Kamal Muara untuk menjadi nelayan kerang hijau. Potensi kerang hijau yang besar diakui menjadi salah satu daya tarik bagi suku Bugis untuk menetap di kawasan ini. Dulu ini sejarah itu datang orang Bugis itu nggak dari barat, dari Sulawesi. Ya istilahnya ini maaf ini dari utara misalnya kan itu menarik gara-gara itu masalah hasil kerang hijau. Iya, waktu kalau masuk ikan itu nggak seberapa karena juga sana di Sumatera kan banyak juga ikan. Cuma di sini kerang hijau itu hasilnya itu makanya kerang hijau itu banyak yang datang kerja seperti itu, ya membangun seperti itu. Ya perempuan juga bisa kerja, anak-anak bisa kerja untuk sekolahin anak-anak. Mau ya kontrak, kebanyakan sini orang kontrak. Iya, pendatang jadi. Hasil yang melimpah dan proses budidaya yang cenderung mudah membuat kerang hijau menjadi hasil laut utama yang ada di kampung ini. Ya, gue orang Bugis itu kebanyakan tuh dari Sumatera tuh tinggalin harta di sana di Sumatera gara-gara itu kerang hijau. Ya karena alhamdulillah ya mau rezekinya memang juga paling setahun 2 tahun ke Tanah Suci. Ya saya juga hasilnya saya itu istilahnya hasil kerang hijau. Ya bangun sedikit dapat sedikit kumpulin bikin rumah sekolah anak-anak. Nelayan di Kamal Muara cenderung tidak melaut terlalu jauh hingga ke tengah. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan jenis kapal yang dimiliki. Selain itu, potensi hasil laut yang lebih menjanjikan di sekitar pesisir menjadi alasan lainnya. Potensi alam lainnya yang tersedia di pesisir utara Jakarta adalah bakau atau mangrove. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas metropolitan, kehadiran hutan bakau atau mangrove menjadi salah satu penyeimbang ekosistem. Hutan bakau atau mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas rawa air payau yang biasanya terletak di garis pantai. Tumbuhan yang hidup di hutan mangrove bersifat unik
karena merupakan jenis tumbuhan dengan gabungan ciri-ciri yang hidup di darat dan laut. Beberapa jenis flora khas mangrove ada di sini, seperti api-api, paku laut, jeruju, tanjang, tengar, buta-buta, pidada, dan yang paling khas ditemui yaitu bakau dengan bentuk batang yang menyeruak dan memiliki mahkota pohon lebat. Jenis tanaman di hutan mangrove biasanya memiliki sistem akar yang dalam dan kokoh. Hal ini membuat tanaman di hutan mangrove memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem di kawasan pesisir. Namanya secara umum pohon mangrove ya, dan jenis pohon yang lainnya juga ya untuk penyerapan karbon dan menghasilkan oksigen ya, oksigen sedang. Atau buat mobil khusus di pinggir pantai gitu, itu kan buat penjaga garis pantai ya, untuk menciptakan habitat, itu menjadi habitat satwa ya, habitat satwa berbagai macam satwa laut dan yang di darat juga gitu kan ya. Terus untuk menjaga abrasi dan intrusi air laut juga, dan tentunya untuk menjaga iklim ya, untuk menekan polusi udara, terlebih Jakarta ini yang Selain berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem wilayah pesisir, hutan mangrove juga menjadi habitat bagi beberapa hewan seperti biawak dan monyet. Beberapa tanaman di hutan mangrove memiliki nilai ekonomis dan bisa dijadikan olahan minuman serta makanan. Seperti pidada, buah yang menyerupai jambu biji ini merupakan sumber makanan bagi monyet-monyet yang ada di wilayah hutan. Namun selain jadi makanan monyet, buah pidada juga biasanya diolah menjadi sirup dan selai. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kawasan hutan mangrove hingga mencapai 3 juta hektar atau 20% dari total luas kawasan hutan mangrove di seluruh dunia. Sayangnya, kondisi hutan mangrove di Jakarta cukup memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, Jakarta telah kehilangan 85% hutan mangrove akibat pesatnya pembangunan di kawasan pesisir. Kini, Jakarta hanya menyisakan lahan hutan mangrove seluas 327 hektar saja. Penamaan Kampung Tugu pun ada berbagai versi lagi. Orang Tugu bilang Kampung Tugu karena penggalan dari kata Portugues, Portugis. Kota Jakarta memiliki sejarah keberagaman yang panjang. Alhasil berbagai kisah tersebar di seluruh penjuru kota, termasuk di kawasan pesisir. Kampung Tugu di Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, merupakan perkampungan Kristen tertua yang ada di bagian barat Indonesia. Selain itu, di kampung ini terkenal dengan orang Tugu atau masyarakat Betawi keturunan Portugis. Keberadaan orang Portugis di kampung Tugu berawal saat Belanda berhasil menaklukkan Malaka tahun 1648. Saat itu 800 tentara Portugis dibawa ke Batavia untuk dijadikan budak dan tawanan perang. Lalu di tahun 1661, 150 orang Portugis yang hidup di Batavia diberikan kebebasan oleh Belanda dengan persyaratan meninggalkan agama Katolik dan menjadi penganut agama Kristen Protestan. VOC berhasil mengambil alih kota bandar Melaka. Kemudian itu mereka mengambil juga budak-budak dan orang-orang tawanan-tawanan dari kota Melaka yang dikuasai oleh VOC itu. Nah, orang-orang ini kemudian dibawa ke kawasan yang kemudian kita kenal sebagai Kampung Tugu ya pada tahun
berapa 1661 itu mereka diberi tempat, ada 23 keluarga. Orang-orang Portugis yang dibebaskan ini lalu disebut sebagai Mardikers. Kaum Mardiker hidup turun-temurun hingga sekarang di sebelah tenggara kota Batavia. Ada banyak versi mengapa kemudian kaum Mardikers menempati lahan Kampung Tugu di pesisir utara kota Jakarta. Versi pertama dikisahkan, kaum Mardikers dibebaskan dan diberikan sebidang tanah di sebelah tenggara Batavia. Lalu versi kedua, mereka dibuang oleh Belanda di wilayah yang saat itu masih merupakan hutan belantara. Arthur James Michels yang merupakan generasi ke-10 dari salah satu keluarga Mardikers di Tugu memiliki kisah yang diceritakan secara turun-temurun terkait hal ini. 14 tahun kemudian, tempat ini kembali ditemukan oleh Belanda. Dan Belanda mengirim seorang pendeta bernama Melchior Ledecker. Itu tahun 1675. Nah, ketika Melchior Ledecker datang ke Tugu, sebagian orang Tugu pergi lagi. Nah, yang sisanya ini dibentuk menjadi jemaat Protestan. Ketika Melchior Ledecker membangun sebuah gereja yang sangat sederhana tahun 1678, saat itulah tempat ini bernama Kampung Tugu. Penamaan Kampung Tugu pun ada berbagai versi lagi. Orang Tugu bilang Kampung Tugu karena penggalan dari kata Portugues, Portugis. Jadi dipenggal por dan s-nya jadi Tugu. Ada juga yang bilang karena ditemukannya batu tumbuh, peninggalan Raja Purnawarman. Ditemukannya batu tumbuh itu abad ke-19. Kampung ini dari abad ke-17. Di Kampung Tugu, terdapat bangunan gereja bersejarah yang menjadi simbol religi masyarakat di sini. Bangunan gereja yang kental dengan nuansa Eropa ini telah berdiri sejak 272 tahun silam. Beberapa bagian seperti tembok dan mimbar bahkan masih merupakan bagian bangunan asli. Kenapa akhirnya gereja Tugu ini memiliki sejarah yang penting gitu untuk masyarakat Tugu di Jakarta Utara ini? Ya, kalau untuk orang Tugu, ini gereja Tugu salah satu identitas. Di mana orang Tugu adalah masyarakat yang begitu religius sebenarnya. Karena setiap orang Tugu datang di suatu tempat, dia pasti membangun gereja. Dan salah satunya gereja ini. Pembangunannya dimulai pada tahun 1744. Jadilah bangunannya. Nah, 1747 gedung ini selesai dibangun dan dipergunakan, tapi baru ditahbiskan tanggal 28 Juli 1748 oleh pendeta Johann Maurits More. Johann Maurits More ini pendeta Protestan keturunan Portugis. Gereja Tugu, atau yang sekarang dikenal sebagai Gereja Protestan Indonesia Barat Tugu, diputuskan menjadi bangunan cagar budaya di tahun 1970 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin. Gereja bukan satu-satunya peninggalan sejarah yang dimiliki masyarakat Tugu saat ini. Bahasa Kreol Tugu juga menjadi tanda peninggalan kehidupan masyarakat Portugis di Kampung Tugu. Bahasa Kreol Tugu merupakan jenis bahasa Portugis yang berpadu dengan dialek dan tulisan Melayu. Jadi bahasa Kreol itu adalah bahasa Portugis yang diucapkan dan ditulis seperti yang diucapkan. Contohnya kere. Kere kita tulis K-E-R-E, kere. Artinya mau. Kalau orang Portugis, orang Portugal, nyebutnya kere. Tapi tulisannya Q-U-E-R-E-R. Kere. Selama 300 tahun lebih, para kaum Mardikers dan keturunannya hidup di Kampung Tugu. Namun kini, hanya tersisa 7 nama keluarga yang merupakan keluarga asli keturunan kaum Mardikers. Meski mayoritas warga Kampung Tugu menganut agama Kristen Protestan, kini mereka hidup berdampingan dengan pendatang dan pemeluk kepercayaan lain. Kampung Tugu kini telah berubah dari wilayah yang homogen
menjadi kawasan yang sangat heterogen. Wilayah kampung yang dahulu cukup luas dan dipenuhi dengan hutan dan rawa-rawa, kini telah bertransformasi menjadi wilayah yang sibuk. Lalu lintas yang padat, truk-truk besar dan peti kemas, kini berdampingan dengan permukiman yang telah ada sejak ratusan tahun silam. Alunan musik keroncong seperti ini memang terdengar sangat khas bagi telinga orang Indonesia. Namun siapa sangka, keberadaan musik keroncong ternyata berasal dari Kampung Tugu di pesisir utara Jakarta. Mereka mengisi waktu kosong, ya memainkan alat musik yang mereka bawa dari Batavia. Pada saat itu, mereka pun tidak tahu musik apa yang mereka mainkan, karena musik yang mereka mainkan adalah untuk menghibur diri di tengah hutan yang cukup sepi. Kaum Mardikers memainkan alat musik yang mereka punya saat itu sebagai media hiburan karena hidup di tengah hutan yang sepi. Sebutan keroncong diberikan oleh warga pribumi saat itu yang mendengar permainan musik kaum Mardikers dari kejauhan. Karena suara yang saling bersahutan macina, perunga, cerang, cerung, itulah yang menjadi sebutan kalau musik yang kita mainkan itu, yang kami mainkan itu musik keroncong. Permainan musik keroncong Tugu diklaim berbeda dengan musik keroncong yang biasa dimainkan di Jawa Tengah. Kalau di Tugu, karena musik keroncong ini berangkat untuk hiburan, jadi iramanya itu pasti riang. Sampai pada akhirnya musik keroncong jadi musik pesta, bahkan dimainkan di gereja. Jadi iramanya tuh lebih riang dibandingkan dengan musik keroncong yang di luar Tugu. Mereka lebih punya irama yang lebih sedikit melankolis, mendayu. Permainan musik keroncong Tugu dimainkan dengan 8 alat musik seperti gitar, bass, biola, flute atau suling, selo, 2 gitar kecil bernama pronga, dan macina, serta rebana sebagai perkusi yang tidak digunakan grup keroncong lain. Bunyi khas keroncong dihasilkan dari alat musik pronga dan macina. Karena menurut saya itu nyawanya di situ. Bisa disebut keroncong karena ada pukulan selonya di sana. Karena bisa disebut keroncong karena ada suara pronganya di sana. Bisa disebut keroncong karena ada suara macinanya di sana. Sementara kalau biola, flute, gitar itu pengisi melodi. Musik keroncong Tugu biasanya memainkan lagu dengan lirik yang agak mirip dengan musik khas Betawi. Selain itu, keroncong Tugu juga memiliki lagu yang menggunakan bahasa Kreol di dalam liriknya. Para keturunan Portugis di Kampung Tugu mengalami pasang surut dalam proses mempertahankan budaya yang diwariskan dari leluhurnya di masa lalu. Kampung Tugu di pesisir utara. Sempat vakum sampai di tahun 1925. 25 memasuki tahun-tahun 40-an, Jepang masuk, itu kembali vakum. Karena Jepang tidak menginginkan musik-musik yang kita mainkan karena bernada yang lebih beat yang lebih cepat. Jadi seperti apa namanya? Memberikan semangat perlawanan kepada Jepang.
Makanya pada saat itu musik keroncong di Tugu juga sampai hilang. Agresi Belanda kedua tahun 49, orang-orang Tugu kocar kacir pergi ke sono kemari, ada yang ke Gambir, ke kota, ada yang ke Papua. Baru setelah tahun 63 bapak saya kembali ke Tugu, diminta oleh kakeknya di sini. Nah, tahun 70 dia mengumpulkan orang-orang Tugu yang masih ada di Tugu dan di Jakarta untuk menghidupkan kembali. Grup musik keroncong Tugu adalah salah satu grup yang masih mampu bertahan dengan memainkan kesenian tradisional ini. Grup ini dibentuk pada 12 Juli 1988 atas perjuangan Aren Michels yang berkeliling Indonesia untuk mencari para keturunan Mardikers yang masih bermain keroncong. Sejak tahun 1988 itulah, Andre bersama keluarga dan rekan-rekannya terus menghidupkan grup musik keroncong Tugu hingga kini. Mereka biasanya melakukan latihan di rumah keluarga Michels yang telah berusia 250 tahun. Dalam perjalanan mempertahankan warisan leluhurnya, tantangan paling berat bagi Andre adalah meneruskan tongkat estafet ke generasi penerusnya. Jenis musik keroncong diakui tidak terlalu populer di telinga anak muda. Berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan kesenian ini, mulai dari mengaransemen lagu-lagu populer dengan musik keroncong, hingga melibatkan anak-anak di keluarganya untuk mengenal musik keroncong sejak dini. Semua dilakukan karena keroncong bukanlah sekedar warisan leluhur, melainkan juga identitas penting bagi masyarakat Tugu. Kampung Tugu tuh sangat penting ya. Misalnya kalau kita bicara Jakarta tuh punya identitas kultural begitu sebagai kota yang bukan hanya plural, bukan hanya multikultural, tapi juga interkultural. Kalau kita mau memahami apa itu Jakarta, salah satu artefak yang terpenting adalah Kampung Tugu. Kalau kita nggak ke Kampung Tugu, tidak memahami Kampung Tugu, maka ada satu keping yang membuat kita nggak akan dapat sejarah yang lebih tepat tentang apa yang disebut sejarah Jakarta.